kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya kemarin memang ya kan teman-teman turun mengenai revisi undang-undang pilkada gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan kalian sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Saya kira gini, kalau soal jangan dong, bukan nggak, sebentar. Yes. Artinya gini, bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini, itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Adian, ya kita ini juga sering turun aksi, ya kita sama-sama begitu loh. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja, gitu loh. Tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat, ya kan? Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh ya, jadi menurutmu setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh ya, setiap hari. Tapi berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporadis kemarin gitu loh. Ini kan bagian dari dinamika politik. Kalau lu bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Bung Adrian, logika lu yang terbalik. Kalau soal demo ya kemudian menjadi indikator Indonesia sedang tidak baik. Kalau hanya demonya, kalau keserentakan 40 kota, ribuan orang ditangkap, ribuan orang luka hanya dalam waktu 1-2 hari, dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Kalau soal demo ya, soal demo ya. Saya kira demo itu udah hak warga negara. Tapi kalau mulai enggak gini ya, kalau mulai menendang aparat ya, seperti ini loh, seperti orang sedang main kungfu ya, mau mempraktekkan menendang aparat, saya pikir nggak perlu terjadi seperti itu ya kan. Kemudian katakanlah melempar aparat dengan ini, walaupun itu misalnya minor, tapi saya kira itu kan menjadi alasan ya. Kemudian demo ini berlangsung sampai jam 6, sampai batas waktunya, kemudian diminta dibubarkan. Saya kira itu adalah pelaksanaan hak warga negara ya. Bang, saya tambahkan Bang, saya tanya, kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balik, mungkin nggak terjadi tendangan-tendangan itu? Gini loh. Sebentar. Ya. Sebentar. Mungkin tidak. Saya kira gini semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya. Jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Gini Bung Adi. Begini, maaf Bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang yang tidak baik, mereka menakutkan. Nah ini terlalu ini dramatisasi, Bang. Adian terlalu itu dramatisasi itu Adrian itu. Ini terlalu didramatisir oleh Adian ya. Kita ini sorry bro, Undang-Undang Cipta Kerja ya, waktu penetapan Jokowi Maruf Amin 2019, semua demo berdarah-darah 212 411. Akhirnya aman-aman aja kok. Apa yang nanti ini Adian gua kirim sama lu peta demonya ya? Dan lu lihat bahwa demonstrasi kemarin tidak bisa disamakan dengan waktu Ahok juga ya ditetapkan tersangka juga demonya berdarah-darah kok. Gimana ada yang tangkep-tangkepin gitu loh. Begini. Jadi tiap saat kita mengadvokasi tambang-tambang rakyat, tanah-tanah rakyat juga, demo-demo juga berdarah-darah kok. Apa yang salah? Nanti gua kasih. Enggak. Nanti gua kasih. Jangan terlalu didramatisir, bro. Dramatis. Ini baik-baik aja. Dramatisir juga nggak apa-apa. Nanti gua kasih lu petanya ya. Paling ketergantungan. Kamu mau jadi Kapolda Kalimantan atas atensi ini. Kamu mau jadi Kapolda Jawa Tengah atensi ini. Menjadi rusak semuanya kan orang-orang seperti ini. Makanya kalau Kejaksaan Agung memang mau memanggil Rial Khalid, kalau bisa amazing, apalagi tapi prakteknya masih, karena kita itu rakyat kecil nggak ngerti Pak.
Yang diinformasikan adalah Petrol bubar. Tapi prakteknya ini enggak, cuman kita kan nggak ngerti. Kita berdebat, Petrol itu sudah bubar, Petrol ini. Saya tinjau, pergilah ke daerah Central District di Singapura dekat bandara itu. Namanya apa ya, lupa saya ya. Kalau naik MRT cuma 5 menit dari bandara itu. Tongkrongan mereka di sana, Pak. Bahas tentang Indonesia ini. Cara parkir uang, cara melobi pemerintah Singapura untuk menyimpan uang itu agar tidak bisa keluar. Itu loh, Pak. Jadi rentetan ini kalau kita kulik itu, mau ngomong bahasa seperti apa malah sudah nggak bisa. Siapa sih anggota DPR yang nggak punya apartemen di Singapura? Hanya beberapa yang nggak punya, yang lama-lama punya semua. Jadi kalau Rizal Khalid ini bisa ditangkap atau bisa ditersangkakan, kemungkinan akan mengurangi 1. Kemarin anaknya kan sudah nih. Ya mudah-mudahan bapaknya ini biang keroknya ini. Dia yang memakan uang subsidi kita ini loh, Pak. Kalau Pertamina itu gimana sih sebenarnya, hitung-hitungannya kan gampang loh. Produksi, saya pernah ke Tarakan, pernah ke Balikpapan, ke daerah-daerah Pertamina, tanya kosnya berapa kalau produksi, penggalian, pengeboran. Kemudian kos jualnya berapa, labanya berapa, masih ditambah subsidi kok masih bangkrut, itu piye? Coba oh. Coba ada yang bisa jawab gimana itu? Wis disubsidi, bayari kita cash, yang pom bensin SPBU Pak SPBU itu kalau kulaan tuh per tank itu harus bayar duluan, harus ada deposit, kalau nggak ada deposit tidak diantar. Semua yang menghul itu dari Pertamina, lambangmu harus begini, harus pakai toilet, harus ini, itu semua dari Pertamina, meskipun itu punya perseorangan. Dan itu bayar, tidak hanya kok mengedukasi kamu harus gini, menseragamkan gini, yang kode biru merah itu apa, hijau merah putih itu. Terus Pertamina juga buat ide, buat Pertamina yang terus Pertamax, berapa ribu orang yang bangkrut itu, Masya Allah, jadi kere semua itu. Pertamina yang hanya jual Pertamax di kampung-kampung itu loh, Pak. Nah, untung ya kan. Coba teman saya saja sampai jual apa utang bank, malah sekarang nggak jualan karena nggak mampu naruh deposit untuk kulaan di situ. Karena yang boleh dijual apa? Pertamax. Yang subsidi hanya di SPBU, padahal rakyat kita baru mampu yang beli subsidi, belum mampu yang beli oktan 92 secara menyeluruh. Tapi subholdingnya Pertamina tidak mempelajari marketing di situ, padahal gaji mereka besar, efek sosialnya nggak dipelajari. Semua boleh mendirikan Pertamina dengan menjual Pertamax dengan iming-iming ini itu. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang gulung tikar. Berapa asosiasi itu yang geruduk DPR untuk minta keadilan tentang itu? Nggak ada jalan keluarnya. Yang bangkrut tetap bangkrut. Kebanyakan malah sudah nggak beroperasional tapi menanggung hutang. Itu kalau dikulik satu-satu, Masya Allah, negara ini gimana? Memberi peluang usaha, memberi peluang pekerjaan yang lain. Dengan modal 500 juta, buat Pertamina itu minimal 500 juta loh. Tapi setelah itu nggak jalan, Pertamina angkat tangan. Terus uang 500 juta itu hanya uang buang-buangan. Coba teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini,
Saya hanya menganalogikan saja. Saya itu kalau bicara masalah data, masalah ini, masalah itu ribet. Karena orang nanti akan menyanggah. Kita menganalogikan aja secara bahasa sosial. Dirasa, dipikir, kemudian diangen-angen. Bener porak gimana itu. Cukup itu dulu. Ini ada Mas Handsome tuh. Silahkan untuk menambahi. Terima kasih. Makasih Bunda. Tapi sebelum ke Bang Hayasan Bunda, apapun Bunda, ini kita sudah tahu lah modus-modus Pertamina. Tapi ini memang ini kalau tidak greedy-nya, dan ini memang patut dihukum seberat-beratnya mereka ini luar biasa ini kasus ini. Tapi saya mau tanya Bunda, kemarin Bunda di kasus Bobi Bunda pesimis 70%. Kalau ini Bunda optimisnya berapa persen? Ini permainannya agak lemah Mas Joto ya. Iya. Permainannya agak lemah. Dalam artian begini ya. Rizal Khalid ini hanya seorang. Tidak terafiliasi oleh keluarga. Koneksi memang gede. Jos kemana-mana. Dia punya kenalan Prancis, Swiss, Jerman, Belanda. Dia punya circle yang luar biasa di dunia perminyakan. Aramco, bahkan ke Iran, bahkan ke Qatar, ke Dubai. Saya tahu kok. Saya dengar cerita-cerita orang itu di cafe shop. Tapi kalau Rizal Khalid ini, kalau memang salah, baik kejaksaan maupun lembaga lain diringkus. Karena itu akan menjadi catatan sejarah keberhasilan pemerintah saat ini dan bisa sedikit mengobati rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Itu saja poinnya. Gampang kan? Tapi kalau Bobi beda. Bobi ini putra mahkota loh. Yang membekengi dia itu bukan hanya sekedar apa, kalau Rizal Khalid yang membekengi kan Luhut aja lepas itu. Ya udahlah, tangkap sana si Rizal itu, bikin gaduh saja gitu. Lihat saja nanti prediksi saya. Karena memang orang sudah ngomong permainan Rizal Khalid akan diakhiri. Sudah terlalu enak dia selama bertahun-tahun. Itu bisik-bisik tetangga yang di atas sana. Jadi kalau saya bernarasi itu meskipun hanya sebuah cerita, tapi info yang saya dapat ini valid. Tapi saya kan bukan orang politisi, bukan orang hukum, bukan orang apa ya, kita kan hanya mengutarakan hal di mana saya info-info itu saya analogikan, saya narasikan menjadi logik. Karena yang diskusi itu adalah membuka pikiran, bukan menggiring sesuatu untuk mencari solusi. Karena ini masalah negara, bukan masalah biasa. Salah sedikit ngomong, bisa salah kita. Tapi kalau kita menganalogikan dengan narasi sehingga membuka pikiran teman diskusi kita, itu yang menjadi acuan akan memfilter semua informasi-informasi yang akan didapat. Itu tujuan saya. Terima kasih Yos. Mantap Bunda, sehat selalu Bunda. Bang Hayasan, pagi. Selamat pagi Indonesia, my brother, my sister. Ya, pagi semua. Bang Pagi Hayasan. Indonesia. You heard. Yes. Bang Hayasan, Pagi. sebelum benang rasis, Bang Hayasan, Bang Solusi, good morning. Ya. morning. Assalamualaikum. Jadi begini Bang Hayasan, saya setuju tadi dengan Bang Jack. Dari awal dibongkarnya kasus ini, kenapa bukan si Rija ini yang langsung ditersangkakan, tapi kok baru sekarang? Ternyata beliau memang sudah diincar dan beliau rupanya DPO. Memang beliau ini kan ya tahulah, Bunda Laki tahulah dia punya rumah, punya apa semua di Singapura. Dan ini muatan politisnya luar biasa loh Bang Hayasan. Ya, setiap pilpres dia terlibat di sini sebagai katakanlah penyenang dana. Ini kok berani ya Prabowo? Silakan. Ya.
Ya, dengan kata apa ya, cluenya itu Rija Halid gitu loh. Kalau dianggap sebagai bentuk kartel kelas apa ya, kelas dunia ya, dengan notabene sektor Pertamina, dan di dalam itu ada sektor peran daripada memainkan apa ya, instrumen saluran BUMN gitu. Ya itu tergantung kepentingan dan kebutuhan politik juga, Bang Joto. Ya, dimana apa ya, setiap apa ya, peralihan geng ataupun rezim, Bang Joto, kontribusi dan juga kepentingannya itu apa gitu loh. Ya kalau secara hukum ya, secara hukum notabene-nya itu adalah bagian produk juga proses dari politik ya, notabene dari legislator, eksekutif ya, kesepakatan berbentuk regulasi, undang-undang ya, aturan main dah. Notabene kepentingan dan juga secara politiknya Rija Halid ini apa gitu, kontribusinya itu aja pondasinya gitu. Kalau memang hari ini mau disikat dalam bentuk suatu apa ya, target capaian ya, bentuk daripada trust, daripada rasa keadilan atau hukum itu sendiri terkait kepercayaan publik, ini harus disikat gitu. Sikat sama jaring-jaringannya, jangan berkamuflase ya. Petral jadi Petraniaga misalnya gitu. Jangan hanya sampai berkamuflase gitu. Terkait dengan suatu produk, nama, saluran, BUMN ya, notabene-nya itu hanya ganti nama, tukar guling atau apa ya, ganti toke lah kita bilang. Kalau kami bahasa Medannya ganti toke aja itu gitu, ganti simbol gitu loh. Nah, terkait proses hukum yang sedang berjalan ya, atau yang sedang dihadapi oleh Rija Halid dan juga secara kepentingan dan kelompoknya. Notabene kalau saat disampaikan sama Bunda ya, sampai satuan harga dia ikut menentukan, yang notabene dimain di kata-kata subsidi ya, maupun subsidi maupun konversi ya kan, dari satuan harga. Ya ini sangat luar biasa. Jangankan jadi apa ya, secara kepentingan politik kontribusi secara hukum ya, kalau dia tidak ada manfaat daripada kepentingan hukum dan negara, maka ini akan dicampakkan, dibuang, ganti toki, disikat habis. Bentuk dari trust, kepercayaan publik, tuntutan rakyat gitu, desakan-desakan